Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Naufal Hadi, perwakilan dari kelompok 3 yang akan membuka pada video kali ini. Video ini sendiri diperuntukkan sebagai nilai tugas UAS pada mata kuliah metode numerik A1 dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Yesi Afrilia STMkom pada teknik informatika di Universitas Malikussalem Loksmawe. Sebelum masuk di video penjelasannya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Naufal Hadi dengan NIM 210170264. Yang kedua ada Irfana Yefuha Rahab dengan NIM 210170106. Yang ketiga ada Muhammad Rafi Syafwan dengan NIM 210170157. Yang keempat ada Nuzul Altaf dengan NIM 210170258. Yang kelima ada Revi Diwana dengan NIM 210170153. Yang keenam ada Muhammad Al-Abror dengan NIM 210170156. Yang ketujuh ada Munirwan dengan NIM 210170287. Yang kedelapan ada Nadia Putri Dwinta dengan NIM 210170196. Kami dari kelompok 3 berdiskusi dan membahas mengenai metode regula falsi. Pengertian regula falsi. Metode regula falsi disebut juga metode interpolasi linear atau metode posisi salah, yaitu metode yang digunakan untuk mencari akar-akar persamaan non-linear melalui proses iterasi. Metode regula falsi merupakan metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Solusi akar atau akar-akar dengan menggunakan metode regula falsi merupakan modifikasi dari metode bisection dengan cara memperhitungkan kesebangunan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kawan saya yaitu Naufal Hadi, yaitu representasi grafis metode regula falsi. Metode regula falsi menetapkan hampiran akar sebagai perpotongan antara garis yang melalui titik A, F kali A, dan titik B, F kali B dengan sumbu X. Jika titik potong tersebut adalah C, maka akar terletak antara AC atau CB. Berikut yaitu dengan grafiknya dengan dua iterasi pertama metode regula falsi. Kurva merah menunjukkan fungsi F dan garis-garis biru adalah sekar. Sekian. Selanjutnya tentang algoritma metode regula falsi. Langkah pertama, asumsi awal yang harus diambil adalah menebak interval awal A dan B di mana fungsi X adalah kontinu. Demikian pula interval tersebut harus serta mengeplit atau secara intuitif nilai akar A. Hitung pula nilai AF dan BF sedemikian rupa sehingga fungsi A dan fungsi B lebih kecil dari 0. Langkah kedua, tentukan toleransi eksponen dan iterasi maksimum. Langkah ketiga adalah mencari nilai X dengan persamaan, yaitu X sama dengan B dikurang fungsi B dikali B dikurang A per fungsi B dikurang fungsi A. Langkah keempat, mencari nilai fungsi C. Terakhir, langkah kelima, melakukan iterasi untuk mendapatkan akar yang dicari. Kemudian, tentukan akar persamaan X. Kriteria penghentian iterasi: nilai mutlak f xn, nilai mutlak fungsi xn lebih kecil dari eksponen. Secara umum, rumus untuk metode regular falsi ini adalah sebagai berikut: xn tambah 1 sama dengan xn dikurang fungsi xn dikali xn kurang 1 per fungsi xn kurang fungsi xn kurang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan sejahtera selalu kepada kita. Jadi sebelum saya melanjutkan pembahasan dari kawan saya sebelumnya, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Munirwan dengan NIM 210170287.
Jadi di sini yang ingin saya bahas mengenai masalah poin C, yaitu Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai syarat dan keakuratannya dalam metode regula falsi. Jadi dalam metode regula falsi ditentukan syarat keakuratannya seperti pada gambar yang kita lihat di bawah ini. Jadi di sini pada gambar di bawah ini ditentukan nilai dari kurva bagian bawah dan bisa kita lihat kurva di bagian atas. Jadi di bagian bawah sini mempunyai bagian titik F pada B dan bisa kita lihat di bagian atasnya itu mempunyai nilai titik F dan A. Begitu juga dengan gambar di sebelahnya itu sama juga ketentuan keakuratannya seperti gambar di sebelah kiri. Oke, perkenalan dulu sebelumnya, nama saya Umar Safwan. Nah, di sini saya akan menjelaskan flowchart metode regula falsi. Yang pertama itu ada start, lalu setelah start itu kita definisikan fungsi fx. Setelah itu kita input batas x bawah yang A, batas x atas B, toleransi error atau E, iterasi maksimum atau N. Lalu kita dapatkan fungsi A dan fungsi B. Lalu setelah itu kita masukkan rumus FA dikali FB lebih dari 0. Jika salah maka tampilkan tidak ada akar, dan jika benar maka inisialisasi kondisi sama dengan 1, akar belum ketemu. Yang kedua itu iterasi sama dengan 0. Lalu kondisi sama dengan 1. Nah, jika benar, jika salah tampilkan akar XR dan FXR. Lalu selesai. Jika benar maka iterasi sama dengan iterasi tambah 1. Lalu hitung, kita masukkan rumus XR sama dengan FB dikali A kurang FA dikali B per FB kurang FA. Lalu kita dapatkan FXR. Setelah itu kita masukkan lagi rumus B dikurang A kurang dari E atau iterasi lebih dari N. Jika benar maka kondisi sama dengan 0, kita langsung selesai. Dan jika salah maka kita masukkan lagi rumus FA dikali FXR kurang dari 0. Nah, jika benar maka akan B sama dengan XXR dan FB sama dengan FXR. Itu langsung selesai dia. Dan jika salah maka A dikurang XR dan FA kurang FXR, maka dia akan kembali lagi ke kondisi 1. Nah, jadi itu saja penjelasan saya. Kurang mohon maaf. Oke, dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Revi Dewana. Menjelaskan regula falsi adalah salah satu metode untuk mencari akar real dari persamaan fx sama dengan 0 dan sangat mirip dengan metode Bayesian. Perbedaannya adalah kalau untuk definisi metode Bayesian dalam matematika, metode bagi dua adalah metode pencarian akar yang berlaku untuk fungsi kontinu yang mengetahui dua nilai dengan tanda perlawanan. Sedangkan metode regula falsi, metode posisi salah adalah metode yang sangat tua untuk menyelesaikan persamaan dengan satu yang tidak diketahui. Metode ini merupakan bentuk modifikasi yang masih digunakan, dan iterasi diperlukan pada metode Bayesian. Jika salah satu tebakan awal lebih dekat ke akar, maka akan membutuhkan banyak iterasi untuk mencapai akar. Sedangkan iterasi yang diperlukan pada metode regula falsi kurang dibandingkan dengan metode Bayesian. Metode ini bisa jadi kurang presisi dibandingkan dengan metode membagi dua, dan tidak ada jaminan presisi ketat. Rumus umum yang digunakan pada metode Bayesian adalah X3 sama dengan X1 tambah 2 dibagi 2. Sedangkan rumus pada metode regula falsi, X3 sama dengan X1 Fx2 dikurang X2 Fx1 dibagi Fx2 dikurang Fx1.
Dan nama lain untuk metode bisection diketahui juga sebagai metode Bolzano, metode pemotongan biner, dan metode setengah interval. Untuk nama lain pada metode regular falsi adalah metode posisi salah. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alabror akan membacakan kelebihan dan kekurangan metode regulasi falsi. Kelebihannya itu membutuhkan lebih sedikit iterasi daripada metode biseksi. Kedua, lebih cepat mendapatkan hampiran akar fungsi. Sementara kelemahannya yang pertama itu tidak bisa mencari bilangan imajiner atau kompleks, dan jika terdapat lebih dari satu akar harus dicari secara satu persatu. Yang kedua, untuk mendapatkan akarnya lebih lambat mencapai konvergen. Tetapi jika dibandingkan dengan biseksi lebih cepat. Rumus yang digunakan untuk mendapatkan akar dengan metode ini lebih rumit jika dibandingkan dengan biseksi. Oke, baik, saya Irfan Ibu Arahab. Di sini saya akan menjelaskan program MATLAB regular falsi yang telah kami buat. Nah, pada skrip yang kami buat, pertama itu kita akan menginput nilai-nilai yang akan kita masukkan dalam menyelesaikan persamaan nonlinear. Nah, yang pertama kita akan menginput nilai Y, yaitu masukkan persamaan nonlinear. Jadi persamaan nonlinear ini kasus yang akan kita selesaikan dengan metode-metode regular falsi itu sendiri. Kemudian di sini nilai A input, yaitu masukkan nilai A yang mana akan menjadi batas atas. Kemudian B input, masukkan nilai B yang mana akan menjadi batas bawah. Kemudian di sini ada nilai E, yaitu masukkan error toleransi, yang mana dimaksud error toleransi ini adalah batas error yang kita tentukan dalam mencari nilai akar dari persamaan yang kita cari. Kemudian di sini ada FA, FB, yang mana FA sama FB ini adalah sebuah variabel. Kemudian variabel FA di sini sama dengan eval dalam kurung subs dalam kurung YXA, yang mana eval di sini adalah library dari MATLAB itu sendiri untuk mengevaluasi fungsi yang parameternya itu adalah YXA. Kemudian di sini FB juga sama, variabel yang akan dievaluasi melalui eval pada fungsi yang parameternya YXB. Kemudian di sini ada suatu kondisi, yaitu jika FA dikali FB lebih besar dari 0, maka di sini akan menampilkan bahwa nilai awal yang diberikan itu tidak mengandung akar, maka pencarian nilai akar akan dianggap gagal atau dihentikan. Kenapa? Karena nilai yang kita masukkan tidak mengandung akar, karena pada regular falsi ini adalah pencarian yang mengambil akar, maka jika tidak, itu tidak dapat diselesaikan. Kemudian di sini ada formula yang saya buat pada skrip program regular falsi tersebut, mana fprint di sini akan mencetak segala yang kita cari. Kemudian di sini ada while absolute dalam kurung fc lebih besar dari e. Kemudian ada fprint di sini akan mencetak nilai a, b, c dan fc dari formula-formula yang telah saya buat ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah if fa kali fc lebih kecil dari 0. Ini adalah suatu perkondisian yang mana jika FA kali FC lebih kecil dari 0, maka variabel B akan menjadi sama dengan C. Kemudian FB akan dievaluasi, yaitu pada fungsi yang parameternya YXB. Nah, jika tidak, variabel A akan sama dengan C. Kemudian FA akan dievaluasi melalui eval pada fungsi yang parameternya YXA. Nah, selain dari situ, di sini juga ada formula terakhir untuk mencari nilai akar dari persamaan tersebut. Kemudian fprint di sini adalah untuk menampilkan nilai akar yang sudah dicari dari persamaan yang telah kita masukkan dari berdasarkan nilai A yang kita input, nilai B yang kita input, kemudian nilai E sebagai batas error toleransi yang kita input. Di sini akan mencetak hasil akar terakhirnya. Kemudian langsung saja saya akan menjalankan skrip program MATLAB yang telah kami buat. Nah, di sini kita disuruh untuk menginput, yang mana masukkan persamaan nonlinear. Nah, untuk persamaan nonlinearnya saya sudah meletakkan di sini pada script. Jadi kita langsung copy aja, pastekan di command Windows-nya, enter. Selanjutnya kita diminta untuk masukkan nilai A. Di sini nilai A akan saya isi dengan angka 3. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nilai B. Di sini saya akan masukkan nilai B itu 6.
Nah, di sini kita disuruh memasukkan error toleransi, yang mana telah saya sampaikan tadi, error toleransi ini adalah sebagai batas pencarian kita dari persamaan yang kita cari. Nah, di sini untuk batas error toleransinya saya akan membuat itu di 0,001. Kemudian langsung saja kita enter. Nah, di sini kita sudah ditampilkan hasil nilai A, B, C, dan FC. Yang mana FC ini adalah batas error toleransi yang kita masukkan. Jadi tadi saya memasukkan batas errornya itu di 0,001. Nah, pada error terakhir itu terdapat 0,001. Jadi sesuai dari batas yang kita masukkan, dia akan berhenti sesuai batas yang kita masukkan tersebut. Kemudian di sini telah mencetak atau menghasilkan nilai akar terakhir. Itu akarnya adalah 4.99949. Nah, mungkin sekian saja penjelasan saya tentang program MATLAB Regula Falsi yang telah kami buat. Terima kasih.